Oke lah. Bentar ya. Selamat sore Pak Duta. Di sini saya akan menyampaikan tujuan maksud saya mewawancarai pada sore hari ini dalam rangka memenuhi tugas TGP saya, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Yang dimana nantinya Pak Luther saya kasih tahu nanti ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan. Di antaranya yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Langsung nih? Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya Pak Dr. Kahang sebagai Kepala SMP Negeri 3 Tanjung Palas Timur. Terima kasih berkesempatan bersama-sama dengan teman atau guru calon guru penggerak ya, Bu ya. Jadi puji Tuhan bahwa ada kesempatan buat kita untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Saya kira itu yang terpenting. Nah, selain daripada itu bahwa ini adalah salah satu tugas utama yang dipercayakan kepada setiap calon guru penggerak untuk melewati sebuah proses yang dimana ada wawancara seperti ini. Nah, jadi terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan atau wawancara ini bahwa tentu kami sebagai kepala sekolah, secara khusus saya di SMP Negeri 3 Tanjung Palas Timur, tentu dalam mengambil sebuah kebijakan, keputusan, tentu ada dilema-dilema. Entah itu berkaitan dengan norma atau etika yang berdampak kepada aturan sosial, moral, dan etika kita dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang tenaga pendidik. Nah, tentu saya sebagai seorang pemimpin ada beberapa hal yang memang saya rasakan yang menjadi dilema buat saya secara khusus untuk mengambil keputusan. Tetapi sebelum saya mengambil keputusan itu, saya tentu mengidentifikasi dulu. Ketika itu berkaitan dengan etika, saya kira tegas memang bahwa kita dituntut sebagai seorang yang profesional dalam hal ini, tenaga pendidik tentu dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN. Nah, itu dasarnya bahwa kita sudah punya etika. Nah, terkait nanti dengan ada bujukan umpamanya, ketika itu sudah menyambut etika tetapi masih kita mikir nilai moral sosialnya, terkadang memang di situ dilema. Nah, tentu saya sebagai seorang kepala sekolah, saya tetap menjaga kondusif di lingkungan sekolah yang saya pimpin. Tetapi ketika saya harus mengatakan sesuatu yang tegas ketika itu menyangkut etika. Nah, setelah saya negur teman guru yang menurut saya ada etika dilanggar umpamanya nih, nah, tentu saya akan diskusikan dengan dia dengan cara memanggil yang bersangkutan untuk berbicara secara empat mata. Saya akan berusaha memberikan motivasi, teguran kepada dia untuk tidak melakukan pelanggaran etika yang berikutnya. Karena biar bagaimanapun kita ini memang banyak tuntutan dan kita kerjakan secara profesional, dan semacam godaan itu pasti juga ada, dalam arti ketika saya mengambil keputusan ini yang bersangkutan sudah pasti tahu bahwa sudah saya menyalah aturan atau etika. Daripada dapat tekanan marah dari kepala sekolah, bagaimana dia memberikan atau pendekatan supaya tidak ditegur, tidak dimarah, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, dan ada juga jasa lainnya diungkapkan, diungkit lagi bahwa kebaikan saya dan seterusnya. Tetapi saya sebagai kepala sekolah tetap mengatakan bahwa ketika itu melanggar etika, memang harus kita tegur sebagai pimpinan. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Berarti diajak diskusi bersama. Ya, diskusi itu poin pentingnya. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih untuk mengambil sebuah kebijakan. Ya, walaupun pada akhirnya tetap saya mengambil keputusan, tetapi
kembali lagi bahwa kita di sekolah itu tidak sendirian. Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan guru, terutama di situ ada wakil kepala sekolah, di situ juga ada humas, di situ ada kesiswaan. Ketika itu menyangkut keseluruhan keberadaan sekolah saya tentu akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi seperti ini, kenapa ini bisa terjadi, terus kondisinya saat ini seperti ini, dan langkah-langkah untuk perbaikannya seperti apa. Itu kalau di sisi lainnya. Nah, ketika itu menyangkut dengan pribadi guru, secara khusus saya juga akan menjaga nama baik dia di depan teman-teman. Artinya saya tidak akan langsung memponis dia dengan kata atau dengan pernyataan atau dengan sikap apapun. Saya tentu akan memanggil, komunikasi dengan baik dengan yang bersangkutan ketika kita ngambil sebuah keputusan yang walaupun nanti ada dua hal yang sama-sama mengandung kebaikan. Nah, tentu kembali lagi bahwa kita sebagai kepala sekolah ditunjuk sebagai pemimpin harus menentukan, oh ini ranahnya di sini, oh ini ranahnya di sini, dan semuanya punya punya kebaikan. Dan setiap keputusan itu saya sadari bahwa apapun keputusan yang kita ambil, berusaha saya meminimalisir setiap resiko atau dampak yang akan terjadi. Jadi mungkin seperti itu bahwa saya terus akan menjadi komunikasi, dan saya sadar betul bahwa meminimalisir setiap resiko yang akan timbul dari kebijakan yang saya ambil. Walaupun saya sadar bahwa dua-duanya memiliki dampak. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus tadi? Siap. Tentu saya dengan trik saya terkadang, ini pribadi saya lah, ini mungkin beda-beda tipe lah ya, bahwa kalau saya itu ketika saya tahu itu masalah tapi saya mau kondisikan seakan-akan tidak masalah. Nah, langkah-langkah saya nanti saya akan mencari tahu betul dulu, artinya mengidentifikasi. Artinya kalau saya anggap itu sebuah pelanggaran etika, artinya saya harus memilah, oh ini pelanggaran etika, oh ini pelanggaran kasus berat dan kasus dan seterusnya, dan harus saya pilih, saya pilah-pilah dulu. Jadi langkah yang pertama adalah saya mengidentifikasi masalah itu. Nah, setelah itu saya sudah menentukan, oh ternyata ini berkaitan dengan etika umpamanya. Nah, tentu saya akan menegur, atau kita di sini tidak memvonis ya, bahwa kita sebagai kepala sekolah hanya tidak memvonis, tetapi memperbaiki, menjaga kondusif lingkungan kerja untuk menjadi satu kesatuan bagaimana kita semua bisa mengembangkan satuan pendidikan yang kita di mana kita berada. Nah, setelah saya mengidentifikasi tadi, saya akan mencari opini lain dari rekan-rekan guru lainnya, bahwa seperti ini kasusnya, dan seperti ini pelanggarannya, dan seperti ini penanganannya, dan seperti ini dampaknya. Artinya saya tetap akan menjalin komunikasi dengan teman-teman guru yang saya percayakan betul, dalam hal ini adalah wakil kepala sekolah. Nah, jadi itu mungkin langkah yang saya ambil selama ini untuk mencari jalan keluar dari sebuah kasus itu tadi. Ya, saya kira itu dulu. Siap Bapak. Terus dalam ini ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tadi? Hal-hal yang selama ini yang Bapak anggap efektif. Oh, efektif ya. Oke, baik. Tentu dari beberapa langkah yang saya lakukan itu, mulai dari mengidentifikasi, terus mencari informasi, terus opini atau pendapat lainnya gitu ya, saya akan mengkomunikasikan dan seterusnya itu. Nah, itu biasanya saya lakukan, dan saya kira itu juga menurut saya saat ini itulah yang paling bagus menurut saya. Tentu juga sependapat dengan yang lain gitu ya.
Nah, jadi beberapa langkah itu seperti itu yang saya lakukan. Nah, ada juga memang dari beberapa kasus, dan saya tidak merekom juga sebenarnya itu, tetapi saya sadar bahwa ketika saya menyadari bahwa saya manusiawi, saya terkadang yang sifatnya momentum atau insidental lah, maksudnya ketika aja, tidak terlalu ini. Kadang saya muncul juga rasa marah saya ketika terkadang saya tidak sadar menyatakan, oh ini kamu sudah begini, walaupun di depan temannya atau di lingkungan kami, tetapi dengan canda saya, dengan saya bercanda. Dan saya kira salah satu yang bisa saya lakukan itu, selain daripada yang saya lakukan pertama itu adalah saya bercanda, saya anggap tidak masalah, tapi tiba-tiba nanti saya bilang, saya buat contoh kecil ketika ini tentang upacara ceritanya nih. Saya tahu ada beberapa teman yang jarang ikut upacara. Ketika nanti dia butuh saya untuk sesuatu, oh mohon maaf ya, saya tidak akan tanda tangan, tunggu kau ikut apel dulu. Nah, itu salah satu cara yang walaupun saya dalam bentuk main-main juga kadang-kadang, tetapi secara halus lah. Ya, bukan secara halus, tetapi dengan guyon. Ya. Tetapi saya lihat dampaknya juga ada. Setelah itu ada perubahan. Artinya yang walaupun dari secara guyon, bercanda saya sampaikan, ternyata itu juga ada dampaknya. Nah, jadi mungkin itu yang saya bilang ini, bahwa tidak mungkin yang saya pertama lakukan itu menurut saya kebiasaan saya ya. Ada juga yang tadi yang sifatnya momentum yang saya bilang tadi. Mungkin saya kira itu, Bu. Oke, baik Pak. Itu tadi kan langkah-langkah yang efektif. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Siap. Memang ini saya sadar juga bahwa di lingkungan sekolah kita itu terdiri dari sekitar 18 orang dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam mau. Nah, sebenarnya yang saya mau di situ adalah berusaha untuk menegakkan etos kerja yang tinggi. Nah, terkadang nanti ada beberapa teman dari 18 orang tadi ini, ada yang tidak seperti yang saya inginkan, maunya saya. Nah, saya menyadari juga itu, tetapi pertama bahwa saya tentu berharap bahwa etos kerja kita itu tetap tinggi, dalam arti tidak juga terlalu menuntut yang sempurna, tetapi sesuai dengan aturan jam kerja kita, sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh dalam hal ini dari dinas ya, dengan tupoksi kita berusaha standar aja, dalam arti melaksanakan itu. Dan kalau kita bisa memperbaiki, kita perbaiki. Nah, tantangan itu memang pasti ada. Jadi saya menyadari setiap tantangan yang ada, apalagi untuk membina 18 orang ini, saya tetapkan etos kerja. Maksudnya standar kerja kita ini seperti ini. Nah, kalau aplikasinya betul langsung, bahwa yang nyata lah kita lihat bahwa saya selain jam mengajar ada tugas tambahan sebagai apa, wali kelas ke dia, guru piket ke dia, semua punya dapat tugas itu dan maksimal kita laksanakan. Saya juga tidak harus menuntut yang lebih tinggi dari etos kerja yang sudah kita sama-sama tentukan, tetapi setidaknya pelayanan yang dipercayakan kita bisa memberikan secara maksimal kepada rekan, terus sesama kita sebagai tenaga pendidik, bahkan kepada siswa, dan yang akhirnya akan berdampak kepada kemajuan sekolah kita. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Siap. Jadi kalau jadwal, memang kalau kita jadwalkan memang ada, artinya saya sebagai kepala sekolah, saya akan terus memantau kinerja teman-teman, dan ketika itu sudah ada yang menurut saya itu melanggar etika, tentu saya akan panggil. Dan saya tidak akan, maksudnya saya akan komunikasi awal betul dengan dia, bahwa saya panggil,
saya akan komunikasikan dan akan saya pantau lebih lanjut, dalam arti saya tidak sendiri buat jadwalnya, tetapi saya akan komunikasikan dengan teman yang saya anggap melanggar etika. Oh iya. Bahwa kita sudah sepakat bahwa kita dua sudah salah ini, maksudnya dia sudah salah ini, saya sudah tahu, teman lain sudah tahu, dan langkah untuk perbaikannya itu adalah seperti ini. Nanti saya buat kesepakatan dengan dia, oke, kita akan perbaiki ini, saya akan mengevaluasi dalam beberapa 2 minggu, berarti saya menjadwalkan 2 minggu ke depan. Ketika tidak ada perubahan yang saya harapkan, saya akan kembali menghubungi dan kita komunikasikan lagi dan kita kasih waktu lagi. Jadi seperti itu kebiasaan yang saya lakukan ketika mengetahui bahwa ada etika atau guru yang kita anggap melanggar etika. Dan memang dilemanya memang disitulah dia, bahwa saya menyampaikan ini, kasihan dia, saya tidak sampaikan, kasihan sekolah. Artinya seperti itu dilema di saya. Jadi untuk menjadwalkan secara khusus, secara maksud saya keseluruhan tidak. Jadi saya mengidentifikasi dulu orangnya, saya sudah ketemu awal nih. Nah setelah itu saya akan berusaha menginformasikan bahwa sudah, ini etika kamu langgar, dilemanya seperti dan seterusnya, mudah-mudahan tidak akan terulang, dan saya akan pantau beberapa kita berapa minggu ke depan atau berapa bulan ke depan, dan ketika tidak ada perubahan maka saya anggap ini kita perbaiki dan sampai pada akhirnya kita terbiasa dengan standar atau etos kerja yang menurut saya tadi bagus. Oke, baik. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Itu ada, bahkan banyak yang walaupun saya sadari saya nanti yang terakhirnya gitu kan. Jadi di sini saya coba berusaha mengkomunikasikan sesuatu dengan baik kepada teman, bahwa sebisa mungkin kita tahu kondisi kita, sebisa mungkin kita tahu kelemahan kita, sebisa mungkin kita berusaha mencari jalan keluar dari kelemahan kita. Nah, selama ini untuk kasus-kasus yang bukan kasus lah juga ya, kita anggap dilema etika tadi ya. Jadi ketika saya mendapatkan ini, saya panggil teman dulu yang biasanya kalau saya itu guru senior dalam arti yang walaupun dia baru terangkat secara golongan, tetapi secara usia saya anggap dia sudah orang dewasa. Saya mencari informasi, saya dekati bagaimana minta pendapat dia, demikian juga dengan teman-teman guru lainnya. Cuman biasanya saya melakukan itu ketemu satu-satu, face to face, orang bilang bahwa saya tidak mengungkapkan itu langsung di depan dalam forum. Saya akan bicarakan dengan ini, bagaimana menurutmu, bagaimana menurut kamu tentang ini, bagaimana. Artinya saya mencari informasi. Jadi teman-teman guru inilah yang saya anggap menjadi partner saya atau menjadi teman saya ketika kita bekerja, dan khususnya untuk yang dilema etika tadi. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Ya, terima kasih. Dan saya kira ini kita semua mendapatkan pengalaman di sini, bahwa ketika di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan keluarga pun ada sebenarnya nih. Nah, jadi ternyata menurut saya nih pengalaman yang berharga buat saya, dan saya ingin berbagi dengan teman, khususnya untuk guru penggerak juga, bahwa ketika kita menjadi satu kesatuan dari satuan pendidikan dan ada pemimpinnya, tentu kita mengetahui banyak hal. Dan pengalaman saya adalah komunikasi, itu yang pertama. Terus kedua adalah menurut saya nih mencari ini tadi, berbagi. Artinya dari kita dapat informasi dari ini, komunikasi tadi,
kita berbagi. Berbaginya seperti apa? Tetap membagi kemampuan yang saya miliki. Saya juga yakin dengan kemampuan teman-teman untuk saling berbagi dengan kemampuannya dia. Terus kedua adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, bahwa ketika rasa saya percaya kepercayaan saya terhadap seseorang dan dia tidak, artinya tidak menunjukkan sikap yang seperti tanggung jawab yang saya beri gitu kan. Jadi kadang-kadang mulai hilang ini. Jadi intinya di sini bahwa tanggung jawab itu. Nah, sehubungan dengan seluruh daripada dilema yang saya tangani di sekolah, ya saya berusaha tetap menjaga kesatuan daripada kesatuan pendidikan ini yang saya pimpin ini. Jadi makanya saya berusaha menjalin komunikasi yang efektif dengan semua, dan saya berbagi. Terus dan yang ketiga adalah apa tadi itu, tanggung jawab. Dan bisa saya tambah ini bahwa rasa kekeluargaan dan kebersamaan, dan memang karena kita anggap ini sudah, tetapi sangat berpengaruh bahwa saya berusaha menciptakan suasana rasa kekeluargaan. Artinya di sini tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling pintar. Kita di sini sama, satu kesatuan, bahwa ketika kamu memiliki kelebihan, berbagilah berbagilah kepandaian, kepintaran kepada teman yang belum paham menurut kamu. Nah, jadi saya berusaha untuk menjadikan semuanya itu adalah satu kesatuan dari sebuah kekeluargaan. Itu beberapa yang saya lakukan, dan itu aja yang andalan saya kalau saya bilang rasa kekeluargaan itu. Oke, saya kira itu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini dan kesempatannya pada hari ini, bahwa saya berbicara dengan Bapak Luther Kahang. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Palas Timur. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya terima kasih, sukses selalu untuk Ibu Jenny sebagai masih calon Bu ya? Calon. Siap, semoga sukses dan semua butuh proses. Amin. Sabar. Saya kira demikian Bu, makasih. Ya.